Ya, saking banyaknya yang mau dibahas pemirsa dari apa yang tadi kita dengarkan, sampai saya harus membagi-bagi. Soal oposisi nantilah di segmen berikutnya kita akan bahas. Tapi yang paling menjadi sorotan dari apa yang tadi Anda saksikan adalah, bahkan juga dikatakan oleh tim sukses adalah Mas Nahra mengatakan Pak Prabowo emosional, sementara Inang dari kubu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Anies ini suka beretorika. Langsung saja saya akan minta tanggapannya terlebih dahulu kepada Mas Nahra. Kalau tadi diserang soal Pak Prabowo emosional, Inang mengatakan Pak Anies jagonya cuma beretorika. Gimana tuh jawabannya? Dan tulus. Ya, jadi begini, kalau gosip-gosip tentang emosionalnya Prabowo itu sudah menjadi pembicaraan nasional di media sosial. Saya bahkan di Facebook saya, itu saya tulis, mohon nanti kalau KPU mengadakan debat ya di halaman KPU, disediakan podium cadangan 3 saja. Yang satu untuk aslinya, yang 2 disediakan di bawah, nanti kalau podiumnya itu hancur atau ambruk atau mencelat kemana-mana, cadangannya sudah ada. Itu sindiran saya juga di medsos, bahwa memang isu soal emosional capres itu menjadi pembicaraan yang tidak perlu terjadi. Maksudnya tidak perlu emosional ditujukan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya jawab dulu soal BTS ya. Ini kan belum dimulai, oposisi itu dimulai ketika presiden dilantik. Kalau sekarang masih mempersiapkan, tidak mungkin kemudian partai pengusung itu disalahkan karena dia mengusung Anies. Berikutnya begini, kalau Anies, partai manapun yang bejat misalkan, yang jelek, yang koruptornya dukung, nggak apa-apa. Yang penting Anies tidak mendukung perbuatannya. Ini berbeda. Nah, tapi mulai daripada semangat atau spirit atau motivasi untuk anti orang dalam, anti korupsi, nanti ketika Anies dilantik. Nah, disitulah kemudian Anies akan memulai bahwa kita menjadi oposisi yang tidak loyo, tidak melempem, tidak seperti yang dikantongi oleh Pak Anies ketika Oke, ditahan dulu, Mas Nahra. Ya, ditahan dulu Mas Nahra, langsung aja ditanggapi. Inang, Mas Nahra mengatakan Pak Prabowo emosional sampai harus sediain podium yang banyak ini, bisa hancur ini. Bagaimana? Ya, itu kan maksudnya adalah untuk ngenyek ya. Kalau kita kan udah bilang, Pak Prabowo tuh bilang loh, mau dienyek, mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Yang penting surveinya naik terus, pollingnya naik terus, masyarakat juga tidak suka orang yang suka memfitnah dan mengejek. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, tadi saya bilang, alah kenapa sih harus memakai gimmick bahwa ini emosional dan podiumnya pecah. Itu kan juga adalah tendensius dan selalu tendensius memang. Lalu tadi saya ingin membahas nih omongan dari Anies Baswedan bahwa Mas Anies bilang kekuasaan bukan soal uang. Kalau kekuasaan bukan soal uang, itu artinya adalah dia menafikan sendiri. Ada 2 orang loh, menteri di Nasdem yang sekarang sedang diperiksa karena urusan uang, karena urusan korupsi. Jadi tidak pada tempatnya. Kalau tadi Mas Amar bilang, lah itu kan kelakuan partai pendukung. Kelakuan partai pendukung adalah partai yang mengusung dan memberikan dana, memberikan dukungan, memberikan suara untuk Anies Baswedan. Maka dari itu, dalam urusan perubahan atau oposisi ini, mengatakan oposisi terhormat, iya, tapi kan Nasdem dan PKB tidak dalam oposisi, jadi tidak terhormat dong. Saya cuma bilang bahwa sulit untuk mengatakan kami ini oposisi, sementara kami ini adalah orang dalam. Jadi yang dikatakan itu adalah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini Prabowo Subianto berada di dalam kabinet dan mendukung Jokowi, itu lebih kesatria daripada ikut makan kue tapi kemudian mengata-ngatai kuenya sendiri, bahwa itu kuenya dibuat dari bahan yang tidak halal, bahwa itu kuenya adalah hasil dari orang dalam, itu kuenya hasil dari korupsi, tapi ikut makan kue itu sendiri. Menurut saya positioning seperti itu tidak tepat. Makanya masyarakat melihat kalau seumpamanya itu disukai oleh masyarakat, menyerang dari mulai sekarang ke emosional, sudah diserang fisiknya, ya kan? Dari mulai badannya yang gemuk, lalu juga berjalannya yang pincang. Saya pikir itu adalah hal-hal yang harus dihentikan. Karena kalau mau bicara program, kalau mau bicara etika, dalam hal ini Prabowo Subianto adalah yang paling punya etika, tidak pernah dia mengkhianati orang yang sudah membantunya. Dia menunjukkan rasa hormat dan respek kepada Jokowi yang tidak dilihat dari Nasdem, PKB maupun PDIP. Itu yang saya ingin sampaikan. Mas Nahra.